Shalom saudaraku yang kekasih di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Selamat siang. Kita mengucap syukur Tuhan masih memberikan kita kesempatan untuk hidup. Tuhan masih memberikan kita anugerah, dan kita percaya bahwa anugerah Tuhan itu Tuhan selalu berikan di dalam kehidupan kita, sehingga kita bisa mengalami kasih setia Tuhan hari demi hari. Tuhan tak pernah melepaskan kita, Tuhan tak pernah meninggalkan kita. Biarlah kita mau berdoa siang hari ini. Kita mau belajar menghitung hari-hari kita, supaya kita boleh memperoleh hati yang bijaksana. Puji nama Tuhan, haleluya. Ajar kami Tuhan menghitung hari-hari, agar kami beroleh hati bijaksana. Ajar kami Tuhan hidup dalam jalan-Mu, agar semua rencana-Mu digenapi. Mulialah nama-Mu Tuhan, dan ajaib jalan-Mu. Bimbing kami di setiap waktu, besar setiamu Tuhan, agunglah karya-Mu. Yesus, kami bersyukur padamu. Dengan sungguh-sungguh katakan, ajar kami Tuhan menghitung hari-hari, agar kami beroleh hati bijaksana. Ajar kami Bapa hidup dalam jalan-Mu, agar semua rencana-Mu digenapi. Mulialah nama-Mu Tuhan, dan ajaib jalan-Mu. Pimpin kami di setiap waktu, besar setiamu Tuhan, agunglah karya-Mu. Yesus, kami bersyukur padamu. Yesus,
bersyukur padamu. Amin. Yesus, kami bersyukur padamu. Kami bersyukur Tuhan, kami bersyukur. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Kami bersyukur, kami muliakan nama-Mu Tuhan. Amin. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur, kami muliakan nama-Mu Tuhan. Nama yang penuh ajaib, nama yang penuh kasih. Dan Engkaulah Tuhan yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat hidup kami. Kami bersyukur Tuhan, kami bersyukur bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setiamu Tuhan selalu limpahkan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, bila Engkau mengajar kami untuk kami menghitung hari-hari kami, supaya kami beroleh hati yang bijaksana. Terima kasih Bapa, kami mau belajar firman-Mu. Tuhan tolong kami, Tuhan tuntun kami. Karena firman-Mu itulah yang menuntun hidup kami. Firman-Mu itulah yang memegang setiap kendali hidup kami. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan saudaraku yang kekasih di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Dimanapun saudaraku berada siang hari ini, kita percaya bahwa kita semuanya selalu ada dalam naungan kasih Tuhan Yesus Kristus. Saudaraku yang kekasih, kalau di akhir-akhir ini saudaraku banyak berita-berita ya saudaraku yang melemahkan iman kita. Dan kita juga mengetahui ada beberapa saudara kita yang mengalami bencana saudara, dan kita mendoakan mereka supaya Tuhan memberikan mereka kekuatan, Tuhan memberikan mereka damai sejahtera di dalam menghadapi kehidupan ini. Saudaraku yang kekasih, batas umur manusia tidak ada satupun yang tahu. Untuk itu saudaraku, mari kita mau siap sedia, kapanpun itu waktunya, kita sudah siap ketika kita dipanggil oleh Tuhan. Batas hidup kita tidak ada yang tahu, batas umur manusia tidak ada yang tahu, hanya Tuhan Yesus yang tahu batas umur hidup kita. Saudaraku yang kekasih, untuk itu bila firman Tuhan siang hari ini mengingatkan kita untuk kita semakin dekat dengan Tuhan, untuk kita hidup hari demi hari semakin mengasihi Tuhan, sehingga jika saatnya tiba Tuhan dapati kita setia, dan Tuhan sudah berikan kita, sudah siapkan kita mahkota kehidupan. Amin saudara. Sudahkah kita siap saudara jikalau suatu saat batas umur kita sudah selesai? Mari saudaraku, bila kita mau mempersiapkan iman kita, iman percaya kita kepada Tuhan Yesus Kristus. Mari kita buka di dalam Mazmur pasalnya yang ke-90, ayatnya yang ke-10a dan ayatnya yang ke-12. Mazmur pasalnya yang ke-90, ayatnya yang ke-10a sampai ayatnya yang ke-12. Kita akan baca bersama-sama. Mazmur ini ditulis oleh Musa ya. Doa Musa abdi Allah. Bunyi firman Tuhan. Sungguh segala hari kami berlalu karena gemas-Mu, kami menghabiskan tahun-tahun kami seperti keluh. Masa hidup kami 70 tahun, dan jika kami kuat 80 tahun, dan kebanggaannya adalah kesukaran dan penderitaan, sebab berlalunya buru-buru dengan kami melayap lenyap. Siapakah yang mengenal kekuatan murka-Mu dan takut kepada gemas-Mu? Ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian, hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Puji nama Tuhan. Saudaraku yang kekasih, doa Musa kepada Tuhan, judulnya di atas adalah Allah
tempat perlindungan yang kekal. Dan memang benar saudara, perlindungan kita hanya ada di dalam Allah saja. Hanya di dalam Allah saja kita tenang. Kita boleh berlindung, kita boleh bernaung di tengah-tengah badai hidup ini. Saudaraku yang kekasih di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus, di sini dikatakan ayat yang ke-10, masa hidup kami 70 tahun. Dan jika kami kuat 80 tahun. Ya saudara, Tuhan memberikan batas manusia umur 70 tahun. Tetapi juga kalau ada lebihnya itu merupakan bonus saudara. Dan saudaraku yang kekasih di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus, di dalam menghadapi penantian, mari kita mau belajar menghitung hari-hari kita, supaya kita memperoleh hati yang bijaksana. Bagaimana memperoleh hati yang bijaksana? Bila kita mau memiliki hati yang bijaksana, hati yang mau berdamai dengan Allah, hati yang mau terus selalu mendekat dengan Allah, sehingga hati ini diliputi dengan damai sejahtera. Saudaraku yang kekasih, tiap hari mendekati ajal atau tidak, bersiap sedialah belajar memperoleh hati yang bijaksana. Saudara, biarlah kita mau memberi waktu kita, memberi perhatian kita terhadap keluarga kita. Sebagai seorang istri mungkin selagi waktu itu masih ada, selagi umur Tuhan masih berikan, selagi kita masih hidup, pasangan kita masih hidup, kita mau memberikan waktu buat dia. Kita memberikan perhatian buat keluarga kita, buat anak-anak kita, buat orang tua kita. Memberikan waktu, kasih sayang selagi kita masih hidup. Dan kita mau berbagi kepada sesama selagi Tuhan masih memberikan kita nafas, bila hidup ini mau berbuah untuk kemuliaan nama Tuhan. Saudaraku, biarlah di dalam hidup kita setiap hari kita mau jalani dengan penuh kasih yang daripada Tuhan. Dalam satu lingkup rumah tangga, dalam satu lingkup keluarga, antara orang tua dengan anak, ada satu hubungan yang baik, ada satu hubungan yang penuh kasih, penuh sayang di antara keluarga kita, saudara. Dan mungkin dengan orang tua, selagi orang tua masih hidup, kasihi mereka, sayangi mereka, doakan mereka. Ya, jangan sampai ketika nanti orang tua dipanggil Tuhan kita menyesal, kita belum berbuat baik bagi mereka, kita belum berbuat banyak bagi mereka. Tetapi selagi waktu itu masih ada, beri hati yang bijaksana, mengasihi orang tua kita, mengasihi keluarga kita, mengasihi suami, istri, dan anak-anak kita dengan kasih yang dari Tuhan. Saudaraku, sehingga jikalau waktunya Tuhan memanggil, kita didapati setia di hadapan Tuhan. Kita mau terus hidup berjuang, kita mau terus hidup dengan penuh kasih, kesetiaan kepada Tuhan. Hidup sungguh-sungguh melakukan setiap perintah Tuhan. Tuhan masih memberikan kita kesempatan untuk hidup. Itu berarti Tuhan punya rencana yang indah dalam hidup kita. Tuhan memiliki rencana atas hidup kita, supaya kita hidup bisa berbuah untuk kemuliaan nama Tuhan. Amin, saudaraku yang kekasih. Dan bila dalam hidup kita setiap hari, apapun yang kita lakukan dalam hidup ini, seolah-olah kita bahwa hari ini kita mau dipanggil Tuhan. Itu berarti kita akan melakukan dengan segenap hati. Itu berarti kita akan melakukan dengan sungguh-sungguh dalam pekerjaan kita, dalam hubungan kita di antara keluarga kita. Tunjukkan kasih kita kepada mereka di dalam aktivitas kita, di dalam belajar, dan di dalam apapun juga, saudara. Kita mau memiliki sikap hati seolah-olah aku mau dipanggil Tuhan saat ini. Jadi apapun yang kita lakukan, pasti kita akan melakukannya dengan sungguh-sungguh, dan kita akan melakukannya dengan segenap hati. Saudara, mari kita buka di dalam 1 Korintus pasalnya yang ke
17, 1 Korintus pasalnya yang ke-17, 1 Korintus pasalnya yang ke-7 ayat 17. Bunyi firman Tuhan. Selanjutnya, hendaklah tiap-tiap orang tetap hidup seperti yang telah ditentukan Tuhan baginya, dan dalam keadaan seperti waktu ia dipanggil Allah. Inilah ketetapan yang kuberikan kepada semua jemaat. Kalau seorang dipanggil dalam keadaan bersunat, janganlah ia berusaha meniadakan tanda-tanda sunat itu. Dan kalau seorang dipanggil dalam keadaan tidak bersunat, janganlah ia mau bersunat. Di sini saudaraku, di atas judulnya adalah hidup dalam keadaan seperti waktu dipanggil Allah. Itu berarti siap sedialah. Setiap saat, setiap waktu kita mau bersiap sedia. Sehingga saudara, hidup ini kita tidak sembarangan dalam menjalani hidup ini. Kita tidak akan berbuat hal-hal yang tidak berguna di dalam hidup ini. Karena kita tahu sewaktu-waktu Tuhan akan memanggil kita. Dan kalau kita sudah siap sedia, kapanpun itu dengan penuh sukacita, ya saudara, menerima panggilan Allah. Batas waktu manusia tidak ada yang tahu, saudara. Mari kita mau mendekatkan hidup kita di hadapan Tuhan. Mari kita mau berdamai dengan Tuhan. Mari kita mau menunjukkan kasih kita kepada keluarga, kepada sesama, kepada semua orang. Mungkin kita selama ini sudah jauh dari Tuhan. Mungkin selama ini kita sudah jauh dari keluarga kita. Hubungan kita antara keluarga sangat jauh, tidak harmonis, atau hubungan keluarga antara orang tua dan anak serasanya jauh sekali, tidak ada hubungan yang dekat, saudara. Siang hari ini, saudara, bangun kembali kasih itu di antara keluarga kita. Bangun kembali kasih sayang, perhatian kita, waktu kita bagi mereka. Di tengah-tengah pekerjaan kita juga, kita mau melakukannya dengan sungguh-sungguh. Di tengah-tengah aktivitas kita, mungkin sekolah, kita mau lakukan dengan sungguh-sungguh. Seperti Tuhan berkata, apapun yang kita perbuatlah seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Dan apapun yang kita perbuat, kita mau perbuat di dalam nama Tuhan Yesus. Itu berarti, saudara, apa yang kita lakukan, biarlah semuanya berkenan di hati Tuhan. Saudaraku yang kekasih di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus, bila kita memiliki sikap hati yang bijaksana di dalam hidup ini, sehingga kita memperoleh damai, sejahtera, memperoleh sukacita yang Tuhan sudah berikan di dalam hidup kita. Dan kita selalu berdoa kepada Tuhan, Tuhan, kuatkan iman percayaku di dalam menghadapi gelombang kehidupan ini, supaya kita tetap kuat di dalam Tuhan, iman kita tetap teguh di dalam Tuhan, tidak tergoncangkan oleh apapun. Keselamatan tidak boleh ditukar oleh apapun, baik itu kekayaan, jabatan, kedudukan, tidak boleh dan jangan ditukar oleh apapun. Karena keselamatan hanya ada di dalam Tuhan Yesus Kristus saja. Dia yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat kita. Dia yang menjadi Bapa, Dia yang menjadi sahabat dalam hidup kita. Biar kita mau tetap pegang itu sampai akhir hidup kita. Tuhan dapati kita setia. Firman Tuhan dalam Wahyu mengatakan, hendaklah engkau setia sampai mati, maka akan dikaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Amin, saudara. Jangan lelah, jangan putus asa, tetap semangat di dalam Tuhan. Ada mahkota yang Tuhan sudah siapkan bagi kita, mahkota kehidupan barang siapa mereka yang setia kepada Tuhan. Saudaraku yang kekasih, mari kita mau datang kepada Tuhan. Biar siang hari ini kita mau berdoa, Tuhan, ajari kami beroleh hati yang bijaksana, ajari kami untuk lebih dekat, hari demi hari lebih sungguh-sungguh mengasihi Engkau, lebih sungguh-sungguh menuruti segala perintah Tuhan, sehingga ketika batas waktu itu tiba,
kita didapati setia dan hidup yang berkenan di hadapan Tuhan. Mari kita mau berdoa. Terima kasih Bapa yang baik, kami mengucap syukur bila kami mau siap sedia di dalam kehidupan kami Bapa, sehingga ketika batas waktu kami tiba, kami sudah setia, kami sudah siap sedia Tuhan untuk menantikan kedatangan-Mu Bapa. Terima kasih Engkau kuatkan iman percaya kami supaya kami tetap kuat, kami tetap setia sampai akhirnya ya Tuhan. Dan bila selagi kami hidup, kami mau setia kepadamu. Selagi kami hidup, kami mau terus memuliakan nama-Mu. Selagi kami hidup, kami mau melayani Engkau. Kami mau hidup sungguh-sungguh beribadah kepadamu. Kami mau sungguh-sungguh melakukan perintah-Mu. Dan kami mau berbagi kasih kami kepada keluarga kami, kepada sesama kami, selagi kami masih hidup. Bila kami menggunakan kesempatan itu dengan sebaik-baiknya, kesempatan itu kami gunakan Tuhan untuk menuruti firman-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih atas kesempatan yang Tuhan masih berikan di dalam hidup kami Bapa. Bila kami gunakan itu dengan sungguh-sungguh. Terima kasih Bapa, berkati semua anak-anak dimanapun mereka berada siang hari ini. Engkau tahu keadaan mereka, Engkau tahu situasi mereka. Tuhan menolong mereka. Kami juga berdoa ya Tuhan bagi saudara-saudara kami yang saat ini sedang mengalami bencana. Tuhan kuatkan iman mereka, Tuhan tolong mereka, Tuhan hibur mereka Tuhan, dan Tuhan topang mereka dengan kasih setia-Mu Bapa. Memberkati bangsa negara kami Tuhan, Kau tolong bangsa kami, Kau tolong pemimpin-pemimpin kami Bapa. Berkatilah bangsa kami, berkatilah rakyat Indonesia, berkatilah pemimpin-pemimpin kami. Terima kasih Tuhan, biarlah kami mau memperoleh hati yang bijaksana. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mengucap syukur, kami sudah berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami bersyukur, haleluya, amin. Puji nama Tuhan saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat aktivitas kembali. Tuhan Yesus memberkati saudara. Shalom.